Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ila Bila ingin mempresentasikan MMSK 6 yaitu mengenai anemia. Dari hasil anamnesis didapatkan anak berusia 5 tahun, pucat, lesu, mudah lelah, nutrisi tidak tercukupi, bermain tidak menggunakan alas kaki. Pemeriksaan fisiknya HR-nya 90 per menit, RR 22 kali per menit, tekanan darah 120 kali per 80 mmHg, konjungtiva anemis, sialitis positif, lidah atrofil papi, keilonisias positif. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, HB-nya 7,6, MCF-nya 7,2 turun, MCHC-nya turun, kemudian MCH turun, MCHC-nya normal, besi serumnya 30 turun, TABC-nya naik, ferritinnya turun. Kemudian pemeriksaan penunjang pada feses didapatkan darah samar dan telur cacing tambang. Jadi bisa didiagnosis bahwa anak ini terinfeksi cacing tambang sehingga menyebabkan anemia defisiensi besi. Tapi di sini kita bisa menjelaskan anemia secara umum keseluruhan itu seperti apa. Dimana defisiensi anemia itu adalah keadaan berkurangnya jumlah total eritrosis dalam sirkulasi darah atau penurunan kualitas maupun kuantitas hemoglobin sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen pada jaringan tubuh. Epidemiologinya kasus anemia ini paling sering terjadi adalah anemia defisiensi besi. Angka kejadian ADB pada anak usia sekolah itu di kota sekitar 5,5% dan sedangkan di Amerika 6%. Kriteria anemia itu berdasarkan HB, laki-laki kurang dari 14, untuk wanita dewasa tidak hamil kurang dari 12, wanita hamil kurang dari 17. Selanjutnya klasifikasi di sini berdasarkan etiopatogenesis, yaitu dengan menghitung kadar MCV atau mean corporal volume. Di sini ada mikrositik hipokromik, normokromik normositik, ada normokromik makrositik. Di sini mikrositik hipokromik yaitu dilakukan uji besi serum. Ketika terjadi penurunan atau normal, ketika turun nanti TIBC naik, ferritin turun, kemudian sumsum tulang bisa tidak ada, akhirnya terjadilah anemia defisiensi besi. Untuk TIBC turun, ferritin normal atau bisa turun, besi sumsum tulang itu ada, bisa dikatakan anemia pada penyakit kronik. Kemudian untuk yang normal, kita ferritin normal, kita bisa cek elektroforesis HB-nya, itu terdapat HbA2 naik, HbF-nya naik, maka terjadi thalassemia beta. Kemudian ring sideroblas pada sumsum tulang, itu jika terdapat ring sideroblas pada sumsum tulang, maka terjadi anemia sideroblastik. Untuk normokromik normositik, itu MCF-nya normal, 80-100 ml, kemudian kita cek retikulositnya, apabila naik, maka terjadi anemia hemolitik. Ketika turun atau normal bisa terjadi anemia aplastik, anemia renal, leukemia, dan lain-lain. Untuk normokromik makrositik itu MCF-nya naik lebih dari 100, itu bisa terjadi indikasi dari defisiensi asam folat atau anemia defisiensi B12. Selanjutnya, gejala anemia secara umum itu ada 5L, lemah letih lesu lelah lunglai, penglihatan berkunang-kunang, pusing, telinga berdenging, penurunan konsentrasi. Dari patogenesisnya sendiri, itu ada gangguan produksi eritrolit pada sumsum, sehingga produksi menurun, kemudian terjadilah anemia. Kemudian kehilangan darah akut ataupun kronis, sehingga terjadi perdarahan, kemudian anemia. Kemudian peningkatkan destruksi eritrosis, jadi eritrositnya itu dihancurkan atau bisa dihancurkan sebelum masanya. Tuh nanti terjadi anemia. Selanjutnya di sini dibahas secara khusus anemia defisiensi besi. Di mana anemia defisiensi besi ini kenapa bisa dikatakan anemia defisiensi besi, itu karena terjadi penurunan cadangan besi, kemudian suplai besi tidak cukup untuk melakukan eritropoiesis, sehingga didapatkan hasil lab besi serum itu menurun
saturasi transferin menurun, TIBC-nya meningkat, dan terjadi penurunan Hb. Etiologinya itu disebabkan karena kadar besi rendah, gangguan absorpsi besi, kurangnya jumlah zat besi dalam asupan makanan, kebutuhan besi dalam tubuh meningkat, dan perdarahan akibat infeksi parasit, dan menstruasi secara berlebihan. Patofisiologi dari anemia defisiensi besi itu karena asupan gizi tidak terpenuhi seperti besi itu sendiri, vitamin B12, asam folat. Kemudian kadar zat besi dalam susu akan menurun sehingga akan menyebabkan kenaikan TIBC. Kemudian penurunan serum ferritin dan gangguan eritropoiesis. Dari ketiga ini akan menyebabkan gangguan pembuatan hemoglobin sehingga produksi hemoglobinnya akan menurun, terjadilah anemia. Nah, ketika darah banyak terlarikan ke organ vital karena kan suplai darah menurun, terjadi oksigen itu ke jaringan kan menurun, jadi banyak sekali darah itu mengalir ke organ vital karena yang lebih penting adalah mengalirkan oksigen mensuplai oksigen ke organ vital. Akhirnya suplai darah yang ke periferi itu tidak ada atau menurun sehingga akan menyebabkan pucat atau konjungtif anemis. Kemudian transport O2 menurun, akan terjadi gangguan perfungsi jaringan di perifer. Akhirnya kebutuhan O2 tidak terpenuhi dan di sini akan menyebabkan merangsang sistem saraf simpatis. Nah, aliran darah di sistem pencernaan itu akan menurun. Akhirnya itu kan tidak terpasok oksigen. Akhirnya peristatik usus itu juga menurun. Kemudian terjadi peningkatan isi lambung sehingga terjadi regurgitasi atau makanan yang di usus itu naik ke lambung, kemudian terjadi mual muntah. Akhirnya menyebabkan anoreksia atau tidak nafsu makan sehingga berat badan menurun, terjadilah ketidakseimbangan kebutuhan nutrisi. Akhirnya kuku juga akan kurang nutrisi dan berbentuklah kuku sendok. Kemudian terjadi juga hipoksia sel jaringan karena kekurangan O2 itu tadi. Nah, kompensasi oleh jantung dengan HR akan meningkat. Jantung akan memompa lebih cepat untuk memenuhi O2 ke jaringan. Nah, kerja jantung yang terus-terusan meningkat ini akan menyebabkan beban jantung juga meningkat. Jika terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka otot jantung itu hipertrofi, kemudian kompensasinya akan menurun, dan terjadilah dekompensasi kordis. Kemudian selain ke jantung, yaitu ke cerebral, di mana nanti akan terjadi penurunan oksigen di dalam otak, akhirnya nyeri kepala, mual, dan muntah. Kemudian metabolisme anaerob, ketika tidak tubuh sedikit sekali mengandung O2, maka tidak ada yang digunakan untuk metabolisme, sehingga tubuh akan mengalami metabolisme anaerob. Di sini metabolisme anaerob ini menghasilkan asam laktat dan 2 ATP, hanya 2 ATP. Nah, asam laktat ini akan menumpuk di jaringan sehingga akan merasa lelah atau badan terasa capek, akhirnya intoleran terhadap aktivasi, mudah lelah, letih, lesu gitu. Begitu. Selanjutnya yaitu gejala klinis. Ada koilosias atau kuku sendok. Nah, ini kukunya rapuh, bergaris vertikal dan menjadi cekung mirip sendok akibat kekurangan nutrisi tadi. Lidah atrofil papil itu permukaan lidahnya tampak licin dan mengkilap karena papil lidahnya menghilang. Kemudian selitis itu peradangan pada sudut mulut yang sehingga tampak bercak putih keputihan karena anemia. Jadi sistem imunnya juga rendah, akhirnya mudah terserang oleh jamur. Diagnosis bandingnya ada defisiensi besi, penyakit kronis, talasemia, dan juga sideroblastik. Untuk tata laksananya, farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi, kita terapi definitif atau terapi kausalnya. Penyebab dari anemia ini adalah apa? Yaitu infeksi cacing. Maka kita berikan obat cacing, yaitu mebendazole atau perantil pamoat. Untuk yang terapi besi oral, itu bisa kita berikan sulfasferosus atau yang lainnya. Kemudian diberikan perkuat besi parental. Ini bisa digunakan apabila pasien tidak bisa secara oral, tapi ini jarang dilakukan. Untuk yang non-farmakologi, kita mencegah terjadinya infeksi akibat
cacingnya itu tadi, penyebab anemia tadi, yaitu pengobatan penderita sebagai sumber infeksi, mendefekasi WC, memakai alas kaki yang tertutup, dan sarung tangan saat kontaminasi dengan tanah, pembiakan higien perorangan dan sanitasi, asupan makan yang lengkap. Misalnya kita kembali ke cacing tambang itu sendiri. Nah, di sini epidemiologinya, cacing tambang ini penyebarannya dikarenakan pembuangan kotoran manusia yang terinfeksi di tempat yang dilalui banyak orang, suhu panas dan lembab, serta populasi yang miskin dengan orang tanpa alas kaki. Morfologinya ada telur, larva, dan juga cacing dewasa, di mana stadium infektif yaitu ada di larva filariform. Telurnya itu bentuknya bulat lonjong, kemudian larvanya ada rhabditi, panjang esofagusnya itu 1/4 panjang tubuhnya aja. Untuk yang filariform ini panjang esofagus setengah panjang tubuh. Kemudian cacing dewasa ada berbentuk silindris, warna putih krem, jantan, lebih kecil dari betina. Cacing dewasa hukum ini ada Ankylosoma duodenale, Necator americanus, dan Ankylostoma caninum. Di sini bedanya adalah Ankylostoma duodenale mempunyai 2 pasang gigi, Necator americanus mempunyai cutting plate yang semilunar, dan Ankylostoma caninum mempunyai 3 pasang gigi. Untuk siklus hidupnya, cacing dewasa ini hidup di usus, kemudian bertelur. Setelah itu, telur akan keluar bersama tinja. Nah, jika kondisi tanah yang menguntungkan, telur ini akan menetas dalam waktu 24 jam menjadi larva rhabditi. Setelah 5-8 hari, akan berubah menjadi larva filariform, yang merupakan larva yang stadium infektif. Sehingga nanti larva ini akan melakukan penetrasi di kulit kaki atau tangan manusia. Kemudian masuklah ke pembuluh darah dan ikut aliran jantung. Kemudian terjadi siklus paru, sehingga menjadi dewasa di usus halus. Nah, siklus ini memakan waktu 5-6 mingguan. Nah, telur yang dihasilkan oleh Ankylostoma duodenale ini lebih banyak dari Necator americanus. Patogenesisnya bisa terjadi anemia itu ketika larva infektif penetrasi ke kulit, kemudian migrasi ke aliran darah, ke paru-paru, alveoli, kemudian larva dibawa ke glotis melalui silia saluran pernafasan, sehingga akan mengalami batuk-batuk, sakit tenggorokan, dan juga demam yang akan hilang setelah cacing bermigrasi ke usus. Dengan ketika sudah sampai ke usus, nanti cacing ini akan melukai, menanamkan dirinya di mukosa usus dengan cutting plate itu tadi, nempel pada mukosa usus dan akan memecah arteriol dan venula di sepanjang permukaan lumen usus untuk menghisap darah dan mengambil nutrisi yang ada di dalam darah itu. Nutrisinya yaitu besi untuk kebutuhan asupannya si cacing. Akhirnya ketika terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan anemia defisiensi besi. Gejala klinisnya ada anemia defisiensi besi, kerongkongan gatal, suara serak, mual dan muntah, rasa nyeri, perut tidak terasa tidak khas, kemudian gatal-gatal, pneumonia. Untuk diagnosisnya menemukan telur atau larva di feses. Kemudian gejala anemia, habit turun, trauma di daerah endemik. Untuk respon imun cacingnya ada innate immunity dan adaptif. Untuk innate immunity menggunakan eosinofil, neutrofil, mast cell, dan makrofag dan lain-lain. Untuk adaptive immunity itu ada peran dari sel T dan juga sel B. Baik, untuk aspek klinisnya sama, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kebersihan dan perintah untuk berobat. Sesungguhnya Allah itu menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih dan mempunyai kebersihan dan keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Baik, sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.